Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita percaya semuanya karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, mulia bagi anak domba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Mulia
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari terus kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya.
pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 102, ayat 1 sampai dengan 3, dan ayat 26 sampai dengan 29. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku, pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. Anak abdi-abdi-Mu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Tanpa
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita telah ada di tempat ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Maka biarlah pada saat ini kita memberikan hati kita untuk kita bisa meneduhkan dan membukanya untuk menerima taburan firman Tuhan. Maka marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Sepanjang masa kehidupan kami Tuhan, segala kehidupan kami ya Tuhan, seluruh yang ada dalam diri kami, biarlah pada saat ini kami mengarahkan kepadamu. Kami menelisik hati kami, dan kami menatap Engkau untuk belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Maka dengan demikian Tuhan, bersihkanlah hati pikiran kami, untuk kami boleh belajar dengan baik, sehingga noda-noda pikiran hati kami dapat dibersihkan dan mendengar pemberitaan dan kehendak-Mu dengan sebaik-baiknya. Ajarlah kami ya Tuhan, kami semua ingin mendengarkannya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia di dalam dunia ini berlomba-lomba untuk mencapai apa yang dianggap orang itu lebih tinggi, yang dianggap orang itu lebih hebat, yang dianggap orang itu lebih mulia. Maka dengan demikian Bapak Ibu, manusia sedang membentuk dirinya, manusia sedang mengangkat dirinya, manusia sedang mencitrakan dirinya, yang dianggap tadi setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, gitu kan. Untuk bisa dihormati orang lain, untuk bisa ditunduki oleh orang lain, supaya orang lain itu bisa tunduk, supaya orang lain itu bisa menghormati, supaya orang lain itu memandang diri kita itu lebih tinggi dibanding yang lain. Kita mungkin berusaha berkata bahwa aku tidak mengingini kehormatan, diriku dipandang tinggi orang lain, aku tidak memandang bahwa diriku itu lebih hebat dibanding orang lain. Kita bisa berkata seperti itu Bapak Ibu, tetapi ketika kita menelisik dalam diri kita menggugat dalam diri kita, apakah yang kita perbuat selama ini memang tidak membuat diri kita lebih hebat dibagi orang lain? Apakah selama ini kita tidak mengumpulkan kekayaan itu untuk dinikmati diri kita? Ya mungkin kalau ada sebagian lah untuk orang lain, sebagiannya kecil. Bahkan apa yang kita berikan, kita anggap besar itu, bukankah tidak menyakiti diri kita?
Bapak Ibu? Apa yang kurang? Kita tetap ada, darah kita tidak sampai tercucur dengan sampai bisa menghilangkan nyawa kita. Tidak ada yang kurang dalam diri kita. Kita bagi, ya kita bagi. Tenaga kita keluarkan. Nanti kembali lagi. Jadi sesuatu yang kita keluarkan, nantinya ya kita juga dapat juga kan. Kita mengeluarkan tenaga buat orang lain, kemudian kita makan, tenaga kita pulih. Kita memberikan uang, kita bekerja, bukankah kemudian kita mendapatkan kalau boleh dibilang jerih lelah kita untuk kita bisa gunakan kembali. Dan dengan demikian orang sedang berlomba-lomba untuk memupuk dirinya, untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin dia menata dari seluruh yang dia punya, untuk dia akhirnya tanpa disadari untuk orang lain itu mengatakan, akulah dewa. Gitu. Akulah dewa itu. Akulah raja. Gitu. Kita lihat Bapak Ibu, seorang suami ketika di rumah, dia menganggap bahwa di dalam keluarga dialah yang berkuasa. Gitu. Ketika dia merasa berkuasa di dalam keluarga, dia tahu diri tuh ketika berangkat ke kantor, oh ada yang lebih berkuasa lagi. Makanya pemimpin yang di kantor menganggap dialah yang berkuasa, gitu kan. Dalam suatu kota, seorang wali kota atau bupati, maka dia menganggap bahwa dialah yang berkuasa di daerah tersebut. Ketika dia masuk di dalam suatu provinsi, maka kita akan melihat bahwa seorang gubernur itu merasa berkuasa di dalam wilayah provinsi tersebut. Seorang bupati yang tadinya merasa berkuasa, ketika seorang bertemu dengan gubernur, maka dia akan merendahkan diri. Atau boleh dibilang dia rendah diri. Oh, dia lebih berkuasa dibanding aku. Ketika gubernur bertemu dengan seorang presiden, maka gubernur itu juga akan meletakkan dirinya lebih rendah dibanding presiden. Bukankah demikian manusia itu, Bapak Ibu? Di samping itu, bahkan di dalam tingkat keluarga, tidak hanya suami yang ingin merasa itu dia adalah pemimpin dalam keluarga. Lebih di atas dibanding istri, anak-anaknya, bahkan orang tuanya. Maka sekarang kita juga melihat banyak istri-istri itu, wah kalau sudah bicara itu kan seperti itu, motor mogok Bapak Ibu. Kayak gitu. Bicaranya sampai suaminya juga kesel gitu. Makanya kalau suaminya sudah ada suara bunyi motor mogok kayak gitu, suaminya langsung langsung minggir kah atau dia pergilah gitu kan. Istrinya ingin menguasai juga. Bapak Ibu. Halo? Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa apa yang menjadi tujuan kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu, seseorang ketika di dalam hidupnya berusaha untuk menjadi seorang yang berkuasa itu, menjadi seseorang yang dianggap lebih hebat, lebih mulia dan lain sebagainya. Dari skop yang lebih kecil, dari suatu ruang yang lebih kecil, wilayah lebih kecil, dia berusaha untuk ke wilayah yang lebih besar, lebih luas. Di wilayah kantor, nanti bisa masuk ke wilayah politik, dia ingin menguasai di suatu daerah. Terus dan terus. Terus dan terus. Seperti suatu itu iklan gitu. Terus dan terus. Gitu Bapak Ibu. Diri kita terus berusaha meraihnya, meraih dengan gitu. Bahkan di dalam suatu rayaan itu dia berani sampai menghancurkan orang lain. Dia sampai berani melukai orang lain, bahkan membunuh orang lain. Bukankah kalau kita melihat dalam realitas sehari-hari,
tukang parkir antara satu dengan yang lain bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan gara-gara uang 100, 500, 1000 Bapak Ibu. Gara-gara uang ini nyawa menjadi melayang. Berbicara kekuasaan, dia berbicara juga ingin meraih sesuatu di dalamnya. Banyak hal yang ingin dia tampilkan keinginannya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ini ada suatu hal yang menarik Bapak Ibu kalau kita mempelajarinya. Dikatakan firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Firman Tuhan berbicara kepada Musa, "Aku adalah Aku." Maka berbicara "Aku adalah Aku", maka dikatakan juga di situ, "Ehye eser ehye." Maka dengan demikian, Tuhan ingin mengatakan kepada Musa, "Aku itu berbeda dengan dirimu. Ya aku nih, aku." Gitu. Kamu. Maka dengan demikian juga hendak dikatakan, jika engkau berasal dari manusia yang terbatas, maka aku ini yang tak terbatas. Jika engkau ada kelemahannya, maka aku ini tidak ada kelemahannya. Bapak Ibu, jika belajar tentang hal ini, bukankah kita mengetahui bahwa Musa ketika hidup di negeri Mesir, dia hidup dengan kelimpahan, dia hidup di dalam kerajaan. Dia pintar, ya, dia pintar. Tapi ingat Bapak Ibu, dia merasakan kekuasaan. Ya, ingat. Di sini Tuhan mengatakan, apa yang kau punya, aku tidak sama dengan engkau. Gitu. Tidak sama. Bapak Ibu, engkau terbatas, engkau melarikan diri. Gitu. Engkau tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan. Tuhan mengatakan, "Ehye, eser, ehye." Engkau bisa diutus. Kalau kita mengatakan, utusan ingin mengatakan dia bawahan. Makanya Tuhan mengatakan, "Aku adalah Aku, ehye, eser, ehye." Maka berbicara ehye, eser, ehye ini, maka tidak pernah lepas dengan suatu kata yang berikutnya. Akulah Aku telah mengutus Aku. Ehye selahani. Aku mengutus Aku. Aku mengutus Aku. Engkau terbatas, aku tak terbatas. Engkau bisa lenyap, aku tidak bisa lenyap. Tuhan memberikan kesadaran kepada Musa. Karena berbicara ini Musa ingin bertanya, "Siapakah engkau?" Gitu. Ingat Bapak Ibu, ketika seseorang dilabeli dengan suatu nama, maka di situ ada suatu identitas. Ketika dikatakan di situ ada identitas, maka di situ sedang ada suatu pembatasan terhadap sesuatu itu. Maka jika saya bernama Bobi, gitu, mungkin dilengkapi lagi Bobi Putrawan, gitu kan. Maka itulah identitas saya. Maka berbicara identitas, maka itu sedang membatasi. Identitas itu membatasi. Maka Tuhan mengatakan, "Ehye, eser, ehye." Aku adalah Aku. Engkau dibatasi, aku tidak dibatasi. Maka Tuhan tidak menyebutkan nama di sini. Aku ya aku, gitu. Siapa yang bisa membaca hal ini ketika dialog ini memperlihatkan bahwa ketika Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapakah engkau?" Gitu kan.
Musa ingin mencari suatu kejelasan. Musa ingin mencari suatu yang nyata untuk dia bisa berkenalan gitu. Karena lihat lagi Bapak Ibu, ketika berbicara pada zaman itu, seseorang yang diutus maka ingin memperlihatkan siapa yang mengutusnya. Tentunya yang mengutusnya adalah sesuatu yang lebih besar. Maka dengan demikian Tuhan memakai, aku adalah aku, maka aku mengutus diriku sendiri. Maka yang lebih besar di belakangnya itu adalah aku. Gitu. Maka ini akan menjadi kesadaran bahwa kita berbeda. Engkau tidak bisa membatasi aku. Maka dengan demikian kamu harus sadar bahwa engkau ingin berjuang sebesar apapun di dalam dirimu, engkau tetap ada keterbatasan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperlihatkan kepada kita siapakah kita. Oh Bapak Ibu, kita makan aja tahu ketelan di leher, kita meninggal Bapak Ibu. Iya kan? Kita tahu-tahu kepleset, kita meninggal Bapak Ibu. Begitu mudahnya, begitu ringkinya kehidupan kita. Dan kita ingin menganggap bahwa diri kita itu hebat. Kita ingin merendahkan orang. Kita menganggap diri kita di atas. Walaupun kita mengatakan seperti yang saya katakan. Oh kita sama. Kita tidak ada yang lebih tinggi. Kita saling menghormati. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kita minta dihormati. Jika kita tidak dihormati orang lain, kita suka enggak Bapak Ibu? Ketika ada orang lain gitu kan, mengatakan kepada saya gitu, si Bobi itu goblok, bodoh gitu, nggak berguna, apa nggak benar? Bapak Ibu marah nggak? Apakah saya marah? Bapak Ibu di sini loh, Bapak Ibu, ya hal sederhana, kita merespon dan kita sering tidak mau untuk dikatakan itu. Kita tidak mau dikatakan hal-hal yang orang lihat itu adalah hal-hal yang rendah gitu, dianggap rendah. Kita tidak mau Bapak Ibu. Bukankah kita itu senangnya mendengar, oh kamu ini ganteng atau oh kamu ini cantik gitu kan. Apalagi kalau perempuan dikatakan, oh cantik, waduh kulitmu mulus ya. Wah itu perempuan langsung seperti malaikat gitu, ada sayapnya. Ada sayapnya gitu, bisa dia terbang itu kepalanya kan. Kepalanya nggak besar sih, hatinya itu wah seperti dalam puisi berbunga-bunga gitu kan. Waduh, kamu ini cantik ya gitu. Pasti seneng ya kita kan. Beda kalau dikatakan jelek nih perempuan itu, jerawatnya itu loh, langsung itu nggak suka gitu, langsung kita minder gitu, dia tuh jelek-jelekin dia nggak tahu diri kan, gitu kan, diri kita meresponnya sesuatu hal yang tidak baik. Karena apa? Yang tadi bahwa kita telah menempatkan diri kita dengan sesuatu dengan harga yang tinggi, suatu citra yang tinggi. Maka ketika kita berbicara dengan Tuhan bahwa, oh aku ini kecil. Tuhan aku ini kecil. Tuhan aku ini ringkih. Maka akan memberikan kesadaran pada kita untuk menempatkan kita sesama manusia. Kita semua manusia adalah yang terbatas. Kita semua manusia ringkih di dalam dunia ini. Seberapa besar Bapak Ibu kehormatan itu bisa melindungi kita dari perkataan-perkataan yang jahat? Seberapa besar kita bisa melindungi, kekayaan kita itu melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik? Seberapa besar Bapak Ibu
fisik kita yang kuat itu bisa melindungi kita dari penyakit. Bapak Ibu, ya kalau kita masuk angin ya langsung seperti orang tua Bapak Ibu. Kita menggigil akhirnya. Makanya dengan demikian itu menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang terbatas. Maka menyadarkan diri kita bahwa kita itu sama sebagai manusia di mata Tuhan. Maka dengan demikian juga kita akan melangkah secara berhati-hati ketika kita berelasi dengan Tuhan, ketika kita berelasi dengan sesama manusia. Di mana ketika berelasi dengan sesama manusia, kita menyadarkan bahwa kita sama. Hanya kesempatan yang kita terima bisa berbeda. Kesempatan, anugerah. Tapi ketika berbicara anugerah yang kita terima, apakah itu membuat kita berbeda dengan orang lain? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Ketika anugerah itu dicabut dalam diri kita, maka itu akan memperlihatkan, menelanjangi kita bahwa kita itu tidak ada artinya. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita biarlah belajar hati-hati dalam diri kita. Kita hati-hati dalam dunia ini untuk kita mempertanggungjawabkan, membentuk diri kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sangat penting ketika kita menggaungkan suara ini. Tuhan berkata, aku adalah aku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk memperlihatkan bahwa kami ini fana, bahwa kami ini terbatas, bahwa kami ini bukan sesuatu yang luar biasa di dalam dunia ini. Ketika kami di dalam Engkau, ya kami luar biasa, tetapi Engkau-Nya yang luar biasa. Tetapi ketika kami di luar Engkau, kami seperti debu yang hilang ditiup angin. Tuhan, ajarlah kami untuk takut, untuk berhati-hati di dalam melangkah di kehidupan kami. Biarlah kami selalu berjaga di dalam setiap desah nafas kami, karena itu dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Biarlah kami terus dituntun oleh rahmat-Mu. Biarlah kami terus dituntun oleh anugerah-Mu. Sehingga kami boleh terlibat aktif di dalam karya-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami. Berada
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepadamu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik, di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi. Juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa. Menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mantap.